Happy Sunday kepada seluruh jemaat NDC dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya ada sukacita Tuhan dalam hati kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Haleluya. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku, dalam kekudusan kagumku memandang. Mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Oh, Allah tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku, dalam kekudusan kagumku memandang. Mulia hadirat-Mu Tuhan, amin. Kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Oh, we welcome You in this place, oh God. Kami menyambut hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, we worship You, Jesus. Mari bawa hati kita memuji Dia, masuk hadirat-Nya lebih dalam. Sembah Yesus Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome You, oh God. Mari angkat tanganmu, katakan, ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Everybody say, ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan.
Come on everybody worship God. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Come on church, worship Him. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, dalam hati kami. Hati kami siap menyambut berkat-Mu, menyambut mujizat-Mu dan memuji-Mu lebih dahsyat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Berapa banyak kita rindu bersuka cita bersama, lambaikan tangan kita tinggi, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita Bapak Ibu. Angkat suara kita bersama. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I'm cold. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I'm cold. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on, everybody say, I'm a friend of God. I am a friend of God.
say God Almighty, God, oh, Lord of glory. You have called me friend. God Almighty, yeah. God Almighty, Lord of glory. You have called me friend. Oh, God Almighty, Lord of glory. You have called me friend. Once more, everybody. God Almighty, God Almighty, Lord of glory. You have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory. You have called me friend. I'm a friend of God. Say, I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Everybody say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. Tepuk tangan di atas sama-sama ya. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Sorak-sorai bagi Raja kita. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Amin. Mari nyanyikan bersama-sama. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Yes Lord. Perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Everybody! Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Yeah. Hanya bersamamu Tuhan, hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kami rasakan atmosfer surga dalam hidup kami ya Tuhan. Mari semuanya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on.
sukacita, hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita, hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan, hanya dekat-Mu Tuhan, Tuhan ku rasakan. Katakan atmosfer surga. Shalom, tetap semangat dan sukacita mengikuti ibadah online NDC hari ini. Ibadah Raya Minggu diadakan secara online di YouTube channel NDC Ministry. Saudara dapat melakukan subscribe dan nyalakan tanda bel untuk mendapat notifikasi konten terbaru dari kami. Ibadah NDC Youth, NDC Kids, dan NDC Women juga diadakan secara online dengan jadwal sebagai berikut. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kini saudara dapat mempelajari firman Tuhan dengan menggunakan fitur Bible Study di aplikasi NDC. Temukan penjelasan mengenai latar belakang penulisan kitab, rangkuman dalam bentuk audio, dan penjelasan ayat per ayat. Ikuti seruan doa bersama yang diadakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 20 di YouTube channel NDC. Kita akan terus berdoa dan mujizat Tuhan pasti terjadi atas Indonesia dan juga bagi keluarga kita. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Bergabunglah dengan keluarga rohani dalam KOR untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Kini hadir NDC TV, sebuah platform digital yang memungkinkan saudara untuk menyaksikan semua konten dari NDC, seperti NDC Online Service, NDC Youth, NDC Kids at Home, KOR, dan juga lagu-lagu dari NDC Worship. NDC TV dapat diakses melalui website ndcministry.tv, dan kini NDC TV juga tersedia di aplikasi NDC, sehingga kita dapat menyaksikan semua konten tersebut di mana dan kapan saja. Segera download aplikasi NDC Ministry yang tersedia di Play Store dan App Store. Orang yang dewasa itu berhikmat dalam menerima kritik. Karena sebenarnya the real connection tuh adalah ketika saling memahami. Hari ini aku akan kupas what is the wonders of the cross. Apa sih karya? And that's why kita harus punya hati yang mau diajar, guys. Itu langkah awalnya. Nah, penyembahan dalam roh adalah penyembahan yang melibatkan kesungguhan hati. Nah, ini mencakup semuanya, tubuh, jiwa, dan roh kita. NDC Mission mengadakan vaksinasi dosis kedua dengan vaksin AstraZeneca pada tanggal 15 hingga 17 September di NDC Prisma. Vaksinasi dosis kedua ini diadakan khusus bagi peserta yang melakukan vaksinasi dosis pertama di NDC Prisma. Bawalah bukti vaksin dosis pertama di Prisma, alat tulis, dan pastikan Anda dalam keadaan sehat. Anda wajib melakukan pendaftaran melalui ndcpmna.org. Berikut update laporan pemberian bantuan NDC Peduli COVID kepada jemaat dan pelayan NDC hingga minggu ini. Saudara yang rindu memberikan bantuan dapat memberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi yang tertera. Bagi saudara yang sedang membina hubungan berpacaran, ikutilah relationship level sebagai persiapan untuk memasuki jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Pendaftaran dibuka melalui core leader saudara masing-masing setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Informasi lengkap dapat dilihat di ndcministry.org/relationship level.
Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Pendoa NDC selalu siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Allah yang kami percaya. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama pujikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah
Shalom Jemaat NDC dan setiap saudara yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Saya percaya hadirat Tuhan sudah melawat setiap kita. Minggu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita adalah rekan saya, Pastor Jose Carroll dari Jakarta Praise Community Church. Saya percaya beliau punya pesan yang penting bagi kita dan pasti memberkati setiap kita. Mari kita sambut dengan meriah Pastor Jose Carroll. Halo, shalom dan salam damai sejahtera kepada saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan di NDC. Apa kabar? Saya senang sekali memiliki kesempatan pada hari Minggu ini untuk berbagi firman Tuhan dengan saudara. Tidak terasa memang sudah memasuki tahun kedua di musim pandemi ini. Saya tahu bahwa ini bukanlah musim yang nyaman dilewati oleh siapapun juga di antara kita. Banyak sekali pergumulan, kesulitan yang kita harus hadapi, penyesuaian yang harus kita jalani. Demikian juga kehidupan kita sebagai sebuah jemaat. Saya kira ini adalah sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita masing-masing. Belum lagi ditambahkan oleh pergumulan pekerjaan kita, bisnis kita. Kita banyak di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasih, yang meninggalkan kita secara mendadak. Saya mengerti bahwa ini adalah kondisi yang sangat tidak mudah untuk kita lewati. Tetapi doa saya adalah bahwa Tuhan tetap memelihara saudara. Saya percaya Tuhan tidak akan melupakan saudara, karena Dia berjanji Dia akan senantiasa menyertai kita. Terima kasih saya kepada Bapak Gembala dan Ibu dan semua tim pengembalaan yang ada yang telah mengizinkan saya untuk melayani saudara pada hari Minggu ini. Tema yang saya pilih untuk saya bagikan pada saudara adalah apa yang Tuhan tempatkan di hati saya untuk saya bagikan pada saudara. Tema ini saya beri judul Faithful and True. Sebenarnya kata faithful and true, setia dan benar, saya ambil dari kitab Wahyu pasal ke-19 ayat ke-11. Saya bacakan bagi saudara ayat yang 11 sampai ayat ke-16 yang mana bunyinya adalah seperti ini. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu geraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kalimat terakhir, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, terjemahan bahasa Inggrisnya, King of Kings and Lord of Lords. Nah, judul daripada apa yang saya pilih hari ini, setia dan benar, adalah dua kata kunci yang sebenarnya menggambarkan keberadaan Tuhan. Dikatakan oleh kitab Wahyu pada saat dia datang kembali menunggang di atas kuda putih, dia bernama, dia disebut sebagai yang setia dan yang benar. Dua karakter tentang keberadaan Allah yang tidak pernah berubah. Kesetiaan dia yang tidak pernah berubah. Dan kebenaran dia yang tidak pernah berubah. Apapun kondisinya, berapapun harganya, sampai kapanpun juga waktunya, Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dia adalah pribadi yang tidak bisa berubah. Kesetiaannya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Berapapun besar tantangan dia hadapi dalam kehidupan dia tidak pernah memilih yang mudah untuk dijalankan. Berbeda dengan kita manusia, walaupun kita diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Namun, kita temukan bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa, justru keserupaan yang harusnya bisa ditemukan dalam kehidupan kita semakin memudar. Saudara, setiap pencipta ingin ciri khas daripada ciptaannya dapat dikenali melalui apa yang dia ciptakan. Saudara, setiap desainer ingin sekali setiap orang melihat apa yang dia desain, segera dapat mengenali bahwa ini adalah ciptaan sang pencipta atau desainer tertentu. Ada ciri khas daripada seorang pencipta atau seorang desainer yang ingin dapat dikenali melalui apa yang dia ciptakan. Tuhan ingin melihat keserupaan kita dengan dirinya dapat dikenali dalam kehidupan kita masing-masing.
Oleh sebab itu, apa yang saya ingin bagikan pada saudara hari ini adalah bicara tentang keserupaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah dunia bila mereka melihat kehidupan saudara, mampukah dunia mengenali bahwa ada keserupaan daripada keberadaan dan kehidupan saudara dengan Tuhan pencipta saudara? Saya ingin dalam kehidupan saya juga dikenal sebagai orang yang setia dan benar hidupnya. Sebelum saya berbagi tentang bagaimana kita membangun kesetiaan, apa tantangan kita untuk menjadi pribadi yang setia? Apa tantangan kita untuk menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang benar dalam kehidupan dunia yang modern ini? Saya ingin berbagi beberapa hal yang akan bermanfaat. Apa dampaknya apabila sudah memilih hidup setia dan memilih hidup benar? Saudara, apabila sudah memilih untuk hidup setia, maka saudara, Alkitab berkata bahwa saudara akan naik dan tidak turun. Saya bacakan bagi saudara Ulangan pasal ke-28 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 yang berbunyi seperti ini. Dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat yang ditujukan pada bangsa Israel pada waktu itu adalah janji Tuhan juga bagi kita semua yang hidup di zaman sekarang. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengangkat engkau, kita, saudara dan saya, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, akan tetap naik dan bukan turun apabila kita mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan setia, faithful. Dikatakan kita akan menjadi kepala, artinya kita akan menjadi orang yang menentukan ke arah kemanapun juga kehidupan kita pergi. Dunia akan mengikuti kita apabila kita menjadi kepala. Tuhan ingin anak-anaknya hidup sebagai penentu, pengarah yang menentukan arah kehidupan, bukan menjadi orang yang terpengaruh oleh keputusan orang lain, menjadi pengekor di dalam kehidupan. In your business, in your ministry, in your life. Dalam keberadaan saudara, supaya Tuhan telah menetapkan kau menjadi kepala. Di bisnis saudara, saudara bisa menjadi kepala. Di pekerjaan saudara, saudara bisa menjadi kepala. Di rumah tangga saudara, dan pelayanan saudara, saudara bisa menjadi kepala. Apabila saudara memilih untuk hidup setia kepada perintah dan firman-Nya. Bukan menjadi ekor. Ekor tidak punya pilihan, ekor hanya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh kepala. Demikian juga dikatakan engkau akan tetap naik. Artinya Tuhan telah menyediakan masa depan bagi saudara dan saya. Masa depan yang lebih baik daripada dari mana kita berasal. Kehidupan kita di depan pasti lebih baik daripada kehidupan kita yang sudah kita lewati. Karena dikatakan engkau akan tetap naik. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik yang ada di depan kita. Namun kunci untuk kita membuka masa depan seperti itu adalah kesetiaan. Karena kesetiaan adalah kunci yang Tuhan berikan bagi kita untuk membukakan masa depan yang lebih baik. Di dalam Injil Tuhan sudah berulang kali mengingatkan pada kita pada waktu Dia memberikan kepercayaan, mempercayakan talenta pada orang-orang yang Dia percayakan mengelola kehidupan. Kalau saudara masih ingat, Injil Matius, Markus maupun Lukas mencatatnya. Dikatakan bahwa pada saat seorang hamba menjalankan kehidupannya dengan setia, mengembalikan apa yang diharapkan dalam kehidupannya, maka dikatakan sang Tuhan berkata pada sang hamba, karena engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Pada saat seseorang menjalani kehidupannya dengan setia, maka kepercayaan merupakan dampak daripada kesetiaan yang dia hidupi. Saudara, kepercayaan yang kita inginkan dalam kehidupan kita, bahkan mungkin bahasa modernnya adalah kenaikan atau promosi yang kita rindukan dalam kehidupan kita, supaya datang sebagai dampak, akibat daripada kesetiaan yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Saudara, kunci untuk membuka promosi, kunci untuk membuka peluang yang lebih besar, datang pada saat kita menunjukkan kesetiaan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu apakah seseorang itu setia atau tidak. Berulang kali, saya temukan ada banyak orang yang berkata pada saya tertipu oleh orang-orang tertentu yang saya pikir dapat dipercaya. Karena kata Alkitab yang dipakai untuk menggambarkan kata setia, kata pistos dalam bahasa Yunani, terjemahan Perjanjian Baru. Kata pistos, arti daripada kata pistos berarti bukan hanya setia bertanggung jawab, tapi setia juga berarti dapat dipercaya, sehingga dapat dipercaya sesuatu yang lebih besar. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui apakah seseorang itu setia. Saudara yang berpacaran,
Saya kira saudara tahu bahwa saudara memilih pasangan hidup, saudara ingin memilih yang setia, bukan? Bukan hanya sekedar good looking, ganteng, cantik, kaya, berhasil, pintar. Semua itu sesuatu yang baik untuk dimiliki. Namun Alkitab berkata apabila dia adalah orang yang setia, maka hidupnya akan naik, masa depannya akan lebih baik daripada hari ini. Tapi sebaliknya, apabila dia orang yang telah sepertinya berhasil hari ini, cantik, ganteng, pintar, berpendidikan, kaya, berposisi tinggi. Namun apabila dia bukan orang setia, maka Alkitab berkata dia tidak akan terus naik, dan dia akan turun, dan dia bukan kepala, tapi menjadi ekor. Bagaimana kita tahu apakah itu seseorang setia? Demikian juga di dalam dunia pekerjaan. Berapa sering saya temukan ada pemilik perusahaan, atasan, pemimpin, yang kemudian berkata bahwa saya merasa tertipu karena ada seseorang yang saya percaya. Saya percaya ilmu, rahasia perusahaan, data, dan lain sebagainya. Kemudian karena tawaran pekerjaan tertentu, atau tawaran yang lebih baik, kemudian pribadi tersebut, individu tersebut memilih untuk meninggalkan dan membawa semua data yang ada. Kesetiaan adalah permata dan harta yang sangat berharga yang saudara akan miliki apabila saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangunnya dan sekaligus bagaimana saudara menguji apakah seseorang itu memiliki kesetiaan. Ada dua karakteristik dan kriteria yang sangat penting apabila saudara ingin membangun kesetiaan dalam kehidupan saudara, sekaligus saudara bisa pakai untuk menguji kesetiaan di dalam kehidupan seseorang. Yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, di dalam kata pistos, setia yang Alkitab pakai, memiliki unsur tanggung jawab. Karena tanggung jawab juga yang akan mendatangkan rasa dapat dipercaya, trustworthy. Karena kata responsibility dan trustworthy adalah dua kata yang tidak terpisahkan. Saudara ingin dipercaya, tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Apabila saudara bertanggung jawab, saudara pasti bisa dipercaya. Nah, bagaimana kita tahu seseorang itu bertanggung jawab? Saudara, kita semua manusia, tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kelemahan, dan kita bisa berbuat salah. Dan kita hidup dalam keadaan dunia yang tidak ideal, di mana setiap hari kita punya kesempatan dan ada peluang, di mana kita tidak bisa melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Artinya, kita lalai dalam memenuhi janji kita. Saudara, dalam saudara yang berdagang bisnis, saudara berusaha bikin deadline, bikin proposal, bikin janji. Saudara kerja apapun juga, saudara mengejar target. Dan ada saatnya di mana apa yang saudara pikirkan bisa saudara deliver, saudara bisa hasilkan, ternyata tidak. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah, apakah kita akan bisa ada dalam keadaan seperti itu? Pertanyaannya adalah, apa respons kita pada saat kita berada dalam keadaan seperti itu? Demikian juga dalam pernikahan. Berapa banyak kita berjanji satu dengan yang lainnya, dengan pasangan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita akan mencintai seperti diri kita sendiri. Saya juga pernah berjanji pada istri saya akan mengasihi kamu seperti aku mengasihi diriku sendiri. Tetapi kenyataannya berkata bahwa berapa sering, walaupun kita kadangkala, saya termasuk, tanpa sengaja menyakiti pasangan yang kita kepadanya telah berjanji bahwa di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, saya tidak akan menyakitimu apapun yang terjadi. Seseorang yang bertanggung jawab akan berani dengan dewasa mengakui kesalahannya, mengambil tanggung jawab atas tindakannya, dan bertanggung jawab untuk menanggung risikonya. Itu perbedaan antara seseorang yang bertanggung jawab dengan seorang yang tidak bertanggung jawab. Bedanya bukan mereka tidak bisa berbuat salah atau tidak. Perbedaannya adalah apa mereka mampu untuk berdiri tegak menghadapi konsekuensi daripada apa yang mereka lakukan, tindakan mereka. Nah, seseorang yang bertanggung jawab adalah ciri daripada seorang yang setia. Karena dia sama tidak sempurnanya dengan seseorang yang bertanggung jawab. Perbedaannya adalah seseorang yang tidak bertanggung jawab akan lepas tanggung jawab atau lari daripada tanggung jawab. Oleh sebab itu, apabila saudara mau membangun kesetiaan, pertama, belajarlah menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Ketahuilah bahwa saudara bukan manusia yang sempurna yang tidak akan pernah berbuat salah. Saudara akan berbuat salah, saudara akan kembali terus berbuat salah. Tetapi ambil pelajaran hari ini, bahwa apabila saudara mau menjadi seorang yang setia dan bertanggung jawab, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Hadapi apapun yang engkau hadapi dan engkau lakukan dengan kedewasaan. Belajar untuk memperbaiki kehidupan. Belajar untuk bertanggung jawab. Apabila kita bertanggung jawab, maka kita dapat dipercaya. Saudara, kepercayaan istrimu kepada saudara bukan karena saudara manusia sempurna. Kepercayaan suamimu pada Anda ibu-ibu bukan karena ibu-ibu adalah orang yang sempurna. Kepercayaan yang kita berikan pada seseorang adalah apabila kita temukan bahwa
pribadi tersebut adalah pribadi yang bertanggung jawab. Demikian juga Tuhan dengan kita. Tuhan tahu kalau kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita akan terus berbuat salah. Dan kita akan terus melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Namun apabila kita berani mengaku kesalahan kita, Alkitab berkata dia juga setia dan adil. Dan dia akan mengampuni kita yang datang mengaku salah kepada dia. Karakteristik kedua yang bisa menolong kita untuk menguji kesetiaan seseorang, termasuk membangun kesetiaan dalam kehidupan kita, adalah komitmen. Saudara, komitmen adalah salah satu ciri daripada seseorang yang setia. Komit untuk memulai sesuatu, komit untuk menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, komitmen adalah sesuatu yang sangat mahal. Komitmen akan menghantarkan kita dari tempat di mana kita berada kepada posisi di mana Tuhan ingin kita berada. Saya tahu apabila saudara mencari konkordansi kata komitmen, karena kata komitmen adalah kata modern, tidak kita temukan dengan mudah dalam Alkitab. Tapi konsep tentang Allah yang seperti itu, Tuhan yang bukan hanya memulai, tetapi menyelesaikan, penuh di dalam Alkitab menggambarkan Tuhan pencipta kita. Dan Tuhan menginginkan ciptaannya juga pribadi menjadi pribadi yang committed seperti itu. Pada waktu Yesus ada di atas kayu salib, dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dia bukan hanya mampu memulai, dia bukan hanya bertahan sepanjang perjalanan proses yang ada yang sulit, yang harus dilewati untuk mengorbankan dirinya menebus dosa saudara dan saya. Tapi dia bertahan sampai akhir. It is finished. Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan saudara dan saya. Pada saat manusia memilih untuk menjauhi dia, mengkhianati dia, meninggalkan dia, dia tidak membuang bumi seperti itu. Dia yang memulainya. Dia juga merancang perencanaan untuk penebusan kita dan menebus kita kembali kepadanya. Tuhan bukan Tuhan yang gampang menyerah. Tuhan tidak menyerah atas saudara dan saya. Dan dia berkomitmen untuk menebus saudara dan saya, membawa kita kembali kepadanya. Nah, oleh sebab itu, komitmen merupakan sebuah harta yang sangat berharga apabila dapat ditemukan dalam kehidupan saudara dan saya. Committed dalam pernikahan, komit dalam pekerjaan, komit dalam apapun yang kita mulai. Saudara mau tahu apakah seseorang itu setia apa tidak? Lihat bagaimana dia melangkah dalam kehidupan dia. Beranikah dia mengambil risiko? Bagaimana dia bertahan pada saat segala sesuatu menjadi sulit? Pada saat harga yang harus dia bayarkan menjadi mahal? Dan pada saat walaupun perjalanannya lebih jauh daripada yang dia pertimbangkan, dia bertahan dan commit to follow through sampai dia menyelesaikan apa yang dia lakukan. Saudara bisa perhatikan itu tidak harus dalam perkara yang besar, tapi sesuatu yang sifatnya sehari-hari, dalam hal-hal yang kecil. Karena Alkitab katakan, barang siapa setia dalam hal-hal kecil, dia pasti setia juga dalam hal-hal yang besar. Lihatlah orang-orang sekitar saudara yang sudah ingin uji kesetiaannya. Lihat bagaimana mereka bertanggung jawab, dan lihat bagaimana mereka commit di dalam kehidupan mereka. Nah, if they fail to commit, kalau mereka sudah gagal dalam hal yang kecil, how can you expect that they will succeed in bigger things? Kalau mereka gagal dalam hal yang kecil, akan sangat naif kalau saudara berharap mereka setia dan bertanggung jawab di dalam hal-hal yang lebih besar, bukan? Jadi kesetiaan merupakan sebuah karakteristik yang sangat amat penting untuk ditemukan dalam kehidupan kita, untuk bisa menunjukkan keserupaan kita dengan Tuhan. Nah, karakteristik lainnya yang dalam khotbah ini saya ingin sampaikan adalah benar. Selain setia, benar. Kebenaran adalah salah satu karakteristik yang Tuhan ingin ditemukan dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal ke-14 ayat 17 dan 18 berbunyi seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Selain kesetiaan, yang Tuhan ingin ditemukan dalam kehidupan kita adalah kebenaran. Apabila kita melayani Tuhan dengan kebenaran, berkaitan dengan kebenaran dalam kehidupan kita, maka kita akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Penting sekali untuk saudara dihormati oleh manusia pada saat manusia menemukan kebenaran dalam kehidupan saudara. Berapa sering kita temukan, ada banyak orang berkata, kok orang Kristen seperti ini? Kenapa? Karena mereka mengharapkan harusnya orang Kristen hidup dalam kebenaran. Tapi kenyataannya yang mereka temukan adalah yang mereka dapatkan bukan kebenaran. Bukan yang benar, tapi yang palsu. Not what is true, but what is false, what is fake. Karena zaman sekarang seorang dengan sangat mudah menjalani kehidupannya dengan memakai topeng, bukan?
Saudara, kita dengan sangat mudah menutupi keberadaan kita yang sebenarnya, sehingga orang lain tidak bisa melihat siapa kita sesungguhnya. Apalagi di zaman sosial media ini, kita dapat menampilkan apa saja di sosial media, melakukan apapun yang kita ingin orang lain persepsikan tanpa menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Di Matius pasal ke-23 ayat 27 dan 28, Yesus pernah mengecam orang-orang yang hidup seperti ini. Saudara siap untuk menerima kebenaran ini? Karena kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Ayat 27-28 Matius 23 katakan seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Yesus sedang bicara tentang orang-orang Farisi yang berusaha menampilkan apa yang di luar berbeda dengan apa yang di dalam. Dan Yesus menyebut mereka itu sebagai orang-orang yang munafik, hypocrites, katakan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita apabila kita berusaha menampilkan sesuatu yang berbeda di luar dengan apa yang sesungguhnya di dalam. Di luar segala sesuatu kelihatannya oke dan baik-baik saja. Tapi di dalam mereka penuh dengan kebusukan, penuh kemunafikan, penuh kebohongan, penuh kedurjanaan. Nah, kata pencitraan adalah kata yang sangat sering kita temukan dalam kehidupan kita, terutama apabila sudah memperhatikan sosial media. Ada banyak sekali orang yang bekerja keras untuk memoles pencitraan kehidupan mereka, menampilkan tampak luar kehidupan mereka sedemikian rupa baiknya. Dan ini terjadi di semua aspek kehidupan mereka, secara jasmani, secara jiwani, dan secara rohani. Secara jasmani berapa sering kita temukan. Ada banyak orang, saya kira saudara mungkin kenal loh orang-orang seperti itu. Foto-foto yang mereka tampilkan di sosial media secara jasmani, sebenarnya bukan diri mereka sesungguhnya. Apa yang mereka foto dalam makanan, sebenarnya juga bukan apa yang mereka makan mungkin. Apalagi kalau mereka mau menceritakan mereka makan sehat misalnya. Demikian juga dengan lifestyle. Ada banyak orang take selfie, foto, olahraga. Sebenarnya mereka sudah tahu olahraganya cuma sebentar saja mungkin. Saya berharap saudara tidak seperti itu. Mereka berusaha menampilkan bentuk tubuh, pencapaian, kekayaan material, gaya hidup yang mereka ingin citrakan pada orang yang di luar sana yang hanya memperhatikan hidup mereka secara sosial media saja. Ada juga yang bekerja keras membangun pencitraan mereka secara sosial, emosional juga. Bahwa mereka itu bahagia, pernikahan mereka baik-baik saja, kehidupan mereka penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Alkitab berkata bahwa apabila kita melayani Tuhan dengan kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang sesungguhnya karena Roh Kudus, maka hidup kita yang akan berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Dunia akan menghormati saudara apabila dunia menemukan kebenaran dalam kehidupan saudara dan bukan kepalsuan. Bahwa saudara betul-betul menjadi orang yang berbahagia. Pernikahan saudara penuh dengan kebahagiaan. Berapa sering saya temukan ada orang kemudian konseling pada saya bercerita mereka tertipu saat bisnis, pekerjaan, kehidupan oleh orang-orang yang mereka pikir, mereka kira. Padahal kemudian terbukti sesungguhnya orang-orang itu tidak seperti itu. Di dalam contoh Alkitab yang tadi saya bacakan di Matius pasal yang ke-23, Yesus menyebut orang yang seperti itu hidupnya sebagai orang yang munafik. Kata munafik dalam bahasa Greka Yunani memakai kata hypocrites. Artinya, an actor, seorang pemeran, a stage player, seorang yang sedang berperan di atas panggung, seorang aktor atau seorang pemeran daripada sebuah peran tertentu. Jadi kalau saudara menyimak, kemunafikan yang Yesus katakan di sini adalah bukan bicara soal kelemahan kita. Kita manusia yang punya kesalahan. Kita manusia yang punya kelemahan. Kemunafikan bukanlah jarak atau perbedaan antara apa yang harus kita lakukan dengan apa yang mampu kita lakukan. Itu namanya kelemahan. Dan setiap kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kemunafikan juga bukan jarak atau perbedaan antara standar yang Tuhan tetapkan dengan keberadaan kita. Itu namanya dosa. Karena definisi daripada dosa adalah missing God's standard. Alkitab telah memberitahukan pada kita bahwa kita dilahirkan dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari diri kita. Dan Tuhan tidak membenci orang berdosa. Saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Tetapi Tuhan membenci orang munafik. Yakobus pasal ke-5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata orang benar, doa orang benar yang besar kuasanya, bukan bicara seorang yang tidak punya kelemahan dan sudah memenuhi standarnya Tuhan dan tidak berdosa. Kata orang benar di sini adalah seperti saudara dan saya, punya kelemahan dan kita masih jauh dari standarnya Tuhan. Tapi orang benar adalah orang yang berani jujur mengakui keberadaan dan dosa kita. Orang benar bukan orang yang sempurna yang tidak berdosa, tapi orang benar adalah orang berdosa yang berani jujur dan mengaku dosa. Oleh sebab itu, Tuhan mengasihi kita orang berdosa yang berani hidup jujur, terbuka kepadanya. Tuhan membenci kemunafikan. Nah, hari ini yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya adalah berani hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Sang setia dan Sang adil. Akan sangat membanggakan Dia, berkenan kepada Dia. Dan saudara dan saya akan dapat dihormati oleh manusia. Apabila dalam kehidupan saudara dan saya yang penuh kelemahan, ditemukan ada tanggung jawab, ada komitmen, ada kesetiaan, dan ada kejujuran, kebenaran dalam diri saudara. Dan saudara, kita membanggakan Tuhan. Dan Tuhan dapat mempercayakan banyak hal kepada saudara dan saya apabila Tuhan menemukan karakter setia dan benar dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan menceritakan pada saudara sebuah kisah yang dicatat di dalam Perjanjian Lama tentang seorang wanita yang bernama Gomer binti Diblaim. Dicatat di kitab Hosea pasal pertama. Seorang pelacur yang mengalami sebuah pemulihan kehidupan karena menikah dengan seorang yang bernama Hosea bin Beri, seorang nabi yang baik dan terhormat, saudara. Di dalam Hosea pasal pertama ayat kedua, firman Tuhan pada Hosea seperti ini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Dari pernikahan ini lahir putra mereka yang pertama, ia bernama Israel. Kemudian Gomer melahirkan dua orang anak laki-laki lagi, atau dua orang anak lagi, maaf. Yang pertama, yang berikutnya adalah perempuan yang bernama Lo-Ruhama, dan yang bungsu laki-laki bernama Lo-Ami. Nah, di pasal kedua kitab Hosea, saudara akan baca bahwa mulai diceritakan apa yang terjadi dalam hubungan pernikahan ini dan cara hidup yang kemudian dipilih Gomer setelah menikah dengan Hosea. Ternyata kedua anak terakhir dari Gomer ini bukan berasal dari Hosea, tapi dari dua orang pria yang berbeda lainnya selain Hosea. Ada banyak sekali detail alasan mengapa Gomer memilih kembali mau hidup dengan cara hidup yang lama. Dan semuanya berhubungan dengan kebutuhan hidup yang harganya sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang telah Hosea bersedia korbankan dan bayarkan untuk menebus kehidupan Gomer. Kemudian di pasal ketiga yang pertama dan kedua, Tuhan berfirman kepada Hosea lagi untuk pergi menebus Gomer untuk kedua kalinya. Karena pada saat itu Gomer sudah lama meninggalkan Hosea dan kembali hidup di masa lampaunya. Di pasal ketiga ayat pertama dan kedua, Tuhan berkata seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Tuhan tidak hanya meminta Hosea untuk menebus dan mempertahankan pernikahannya saja dengan Gomer, tapi Tuhan memerintahkan Hosea untuk mencintainya kembali. Hubungan Hosea dan Gomer ini selain adalah gambaran dari hubungan Tuhan dengan bangsa Israel, juga merupakan gambaran dengan Tuhan dengan saudara dan saya, umatnya. Tidak peduli apapun yang telah kita lakukan, saudara, menyanyiakan cinta kasih-Nya, telah menyanyiakan pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Dia tetap setia dan bertanggung jawab memegang perjanjiannya dan kasih setianya kepada kita semua. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Ulangan pasal ke-7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya
dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan setia dalam segala keadaan. Mau susah, mau senang, Tuhan tetap setia. Berapapun harga pengorbanan harus dia bayarkan, dia setia. Saudara, Tuhan ingin karakteristik dan kehidupan seperti itu ditemukan di dalam kehidupan saudara dan saya untuk mempermuliakan dia dan memuliakan namanya. Dan pada saat kita berani melakukan itu, saya percaya semua janjinya akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Pada saat saudara hidup seperti itu, hidup setia dan benar, maka saudara bukan hanya berkenan kepada Allah, tapi saudara juga akan dihormati oleh manusia. Itulah doa saya bagi setiap saudara jemaat di NDC. Dan saya percaya Tuhan akan menggenapi janji dalam kehidupan saudara, akan menyertai saudara. Berdoa supaya saudara tetap bertahan dengan kesetiaan dan hidup dalam kebenaran. Berani untuk memilih yang benar, maka janjinya akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita pejamkan mata kita untuk menghampiri Tuhan sebentar. Apabila ada di antara saudara yang hari ini perlu mengakui keberadaanmu kepada Tuhan, pada saat segala sesuatu menjadi sulit, pada saat harga yang saudara bayarkan menjadi mahal, saudara memilih untuk mengambil jalan pintas, memilih jalan yang lebih mudah. Hari ini saudara sadar bahwa itu adalah komitmen dan tanggung jawab yang harus saudara pikul. Mari datangi Tuhan. Jangan hidup sebagai orang yang munafik. Dia tidak membenci orang yang berdosa, dia membenci orang yang munafik. Bahkan sebagaimana Gomer yang menyediakan kasih setia Hosea, seperti banyak di antara kita yang menyia-nyiakan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Itu pun dia tidak pernah menyerah. Seperti itulah dia datang pada saudara dan saya. Hampiri dia saat ini dimanapun kau berada. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui keberadaanmu. Dan dia setia dan adil akan mengampuni engkau. Hari ini saya percaya keselamatan datang dalam kehidupanmu. Hari ini saya percaya pemulihan datang dalam kehidupanmu. Apabila engkau mempertahankan kesetiaan, saya percaya engkau akan naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Hidupmu akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak, saat ini kami datang kepadamu, mengakui keberadaan kami bahwa ada banyak di antara kami pada saat keadaan menjadi sulit, kami memilih jalan pintas, kami memilih jalan yang mudah. Pada saat harga yang harus kami bayarkan menjadi mahal, kami melepaskan tanggung jawab dan tidak berani melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami tidak mau hidup menjadi orang yang munafik. Kami ingin ditemukan menjadi orang yang bertanggung jawab dan setia. Ada kebenaran dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan yang setia, yang berkomitmen untuk menebus kami apapun kondisinya, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat kami melupakan anugerah-Mu, kami melupakan cinta kasih-Mu, bahkan melupakan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang menghadap Engkau. Kami yang membutuhkan Engkau. Kami yang perlu datang dengan kejujuran dan tanggung jawab, mengakui kelemahan dan keberadaan kami, bahkan mengakui dosa dan kesalahan kami. Saat ini hamba datang membawa setiap teman-teman yang membutuhkan Engkau. Pada saat kami datang kembali, bertanggung jawab, dan maka Engkau yang setia dan adil akan mengampuni dan memulihkan kami. Percaya pada saat ini, pada saat setiap kami datang jujur menghadap Engkau, pemulihan itu datang dalam kehidupan kami, keuangan kami, pernikahan kami, kehidupan kami, pelayanan kami, bahkan masa depan kami. Kami akan naik dan tidak turun, akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kami akan berkenan kepada Engkau dan dihormati oleh manusia. Hamba minta Tuhan, Engkau memeteraikan setiap keputusan kami, setiap kejujuran yang kami bawa di hadapan-Mu. Pada saat Engkau memeteraikannya, maka janji-Mu ya dan amin. Maka janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami semua. Hamba lepaskan berkat atas jemaat NDC, berkati dari gembala sampai semua pengurus yang ada, dan seluruh jemaat yang ada, dalam anugerah dan perlindungan daripada Tuhan. Bila janji-Mu yang ya dan amin ini digenapi dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat, mencitrakan Tuhan, mencitrakan kebenaran dan kesetiaan melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba lepaskan berkat dan anugerah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang percaya dan telah menerimanya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita bertemu kembali. Hidupku mengenal